Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. Merupakan permisalan yang sempurna untuk umat manusia keseluruhannya di dalam berbagai sisi kehidupan beliau. Bukan hanya sekedar dalam urusan beribadah, bermunajat, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam bidang kehidupan apapun Rasulullah adalah manusia yang sempurna dalam berperilaku, bersikap sesuai dengan tuntunan Allah Rabbul Alamin. Karena itu, ketika kita melakukan berbagai aktivitas, kegiatan apapun sebagai seorang muslim, dan tentu kita adalah umat beliau, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali yang harus kita pertanyakan di dalam diri kita, sejauh mana langkah yang saya ambil, keputusan yang telah saya tetapkan ini sesuai dengan tuntunan yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wahai kaum muslimin, prinsip dan sikap seperti itu harus benar-benar hadir menemani, menyertai langkah kehidupan kita. Begitulah kita memaknai dan mengimplementasikan firman Allah ayat 21 surat Al-Ahzab itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sekarang saatnya kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sampai sejauh mana implementasi itu hadir di dalam kehidupan kita selama ini. Mari kita evaluasi umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena waktu kehidupan yang telah diberikan oleh Allah akan diminta pertanggungjawaban kelak. Tidak akan bergeser telapak kaki seseorang di hadapan Allah kelak sampai ditanyakan kepadanya tentang umurnya, tentang waktu kehidupan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kemana dihabiskan waktu itu? Dengan cara bagaimana dia lalui kehidupannya? Nah, disitulah pertanggungjawaban yang berat, dan tentu yang akan menjadi saksi benar atau tidak benarnya langkah kehidupan kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang akan menjadi timbangan benar atau kelirunya sikap yang kita ambil adalah tuntunan syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, mumpung di bulan Ramadan, kita punya waktu untuk merenung di 10 yang akhir, untuk bisa mengevaluasi atau bermuhasabah atas diri kita masing-masing, sejauh mana komitmen kita selama ini berjalan di dalam tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ibadallah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan cara-cara Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau, sebenarnya sangatlah sederhana kesimpulan atau rumusan yang kita dapatkan. Tetapi makna yang terkandung dalam rumusan sederhana itu
itulah yang sangat dalam, dan di sanalah ruang atau ranah kita berjihad di dalam mengendalikan diri kita. Apa rumusannya? Yaitu seperti yang diberikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana sikap dan perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab Salatul Musafirina wa Qasriha, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan juga Al-Imam An-Nasa'i dari Ummul Mukminin Aisyah. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana perilaku dan sikap Rasul? Sederhana beliau menjawab, tetapi kalimat yang singkat menghimpun seluruh makna. Jawaban Ummul Mukminin, kana khuluquhul Quran. Akhlak dan perilaku Nabi itu adalah Al-Quranul Karim. Apa maksudnya? Kalau ingin tahu bagaimana Rasul bersikap di dalam kehidupan beliau, baca Al-Quran, dan seperti itulah persis perilaku beliau di dalam kehidupan. Kana khuluquhul Quran. Apa maknanya? Tidak ada suatu pun petunjuk yang terdapat di dalam wahyu Allah, di dalam Al-Quranul Karim, melainkan itulah yang dipraktekkan, yang diterapkan oleh Nabi di dalam kehidupan. Wahai kaum muslimin, kita mumpung sedang berada di bulan Al-Quranul Karim, Syahrul Quran, begitu yang digelarkan oleh orang kepada bulan Ramadan berdasarkan firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir al-ayah. Ini bulan Al-Quranul Karim. Nah, bagaimana kita bisa mengembalikan petunjuk Al-Quran itu ke dalam kehidupan kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Al-Quran itu sebagai tuntunan di dalam hidup beliau, dan secara utuh beliau terapkan di dalam kehidupan. Ingat, bukan hanya perkara salat, bukan hanya perkara zakat, bukan hanya perkara hubungan dengan Allah, beliau terapkan seluruhnya di dalam lapangan kehidupan. Baik kepada diri beliau, hubungan beliau dengan diri beliau, hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan beliau dengan pasangan beliau, hubungan beliau dengan anak-anak beliau, hubungan beliau dengan para sahabat beliau, kebijakan dan keputusan sikap beliau di dalam melakukan berbagai tindakan sebagai pembimbing umat, sebagai imam di rumah Allah, sebagai pemimpin di suatu negara, sebagai panglima di medan peperangan. Semua itu dipandu oleh Al-Quranul Karim. Nah, di bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk merecharge, untuk mencas ulang kembali semangat kita untuk menerapkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Kalau kita betul-betul ingin menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai tauladan di dalam kehidupan kita. Nah, di antara yang patut kita renungkan dalam masa i'tikaf seperti 10 yang akhir ini adalah posisi kita di hadapan Allah dan posisi kita dengan tauladan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu posisi kita? Apakah kita dalam posisi yang diridhai? Apakah kita dalam posisi yang tepat berada di dalam petunjuk? Caranya adalah hadapkan diri kita kepada ayat demi ayat di dalam Al-Quranul Karim.
Tanya perilaku kita. Coba hadapkan diri kita kepada ayat tentang apa? Bagaimana mencari kehidupan. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta antara kamu dengan cara kebatilan. Nah, ayat itu hadapkan kepada diri kita. Pertanyakan. Bagaimana selama ini saya mencari nafkah? Apa yang saya ambil? Apa yang saya pantangkan di dalam kehidupan? Apakah saya terhenti ketika melihat itu suatu kebatilan atau saya terabas saja? Nah, begitulah cara-cara kita. Di antaranya untuk mengisi malam demi malam bulan Ramadan ini dengan muhasabah. Coba hadapkan sikap kita di dalam memandang orang lain. Apakah kita bersikap adil atau tidak? Apakah kita memperturutkan hawa nafsu kita di dalam menilai orang? Hanya berdasarkan kepada senang dan tidak senang, like and dislike. Pertanyakan itu di bulan Ramadan ini. Begitulah kita melakukan tadarus, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu ibadallah. Begitulah kita melakukan muhasabah. Muhasabah bukan hanya sekedar meneteskan air mata, teringat dengan dunia ini yang akan lepas dari tangan kita, akhirat pasti akan kita jalan. Bukan hanya sebatas itu, tetapi bagaimana kita menelusuri langkah-langkah yang telah kita perbuat, bahkan perbuatan yang sedang kita jalankan saat ini. Apakah benar-benar telah berada di dalam tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan saya mengajak kita wahai kaum muslimin di malam-malam 10 yang akhir ini untuk memulai melihat kembali apa yang telah kita perbuat. Sejauh mana kepatuhan kita kepada Allah. Kita ingin ketika di hari kemenangan, menyingsingnya 1 Syawal, yang dikatakan oleh Nabi hari kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa, lis-shaimi farhatan. Kita ingin kegembiraan itu hakiki, senyum kita itu hakiki, tawa kita itu hakiki, bukan kepalsuan. Bukan hanya karena orang tertawa kita tertawa, orang tersenyum kita tersenyum, sedangkan kita tidak tahu apa yang kita senyumkan, apa yang kita tertawakan. Wahai kaum muslimin, jangan jadikan ibadah Ramadan ini sebatas rutinitas tahunan. Raihlah nilai-nilai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dianugerahkan di bulan yang mulia ini. Ambil dengan sungguh. Ketahuilah, kalau kita mau nilai-nilai yang begitu indah bisa kita peroleh dari tahun ke tahun, bukan dalam bentuk yang berbeda, tetapi dalam suasana dan bentuk yang lebih dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena seiring dengan beransurnya umur kita, biasanya akan lebih bertambah kearifan di dalam diri kita untuk melihat suatu tuntunan, kemana arah tuntunan itu menggiring kita. Kenapa? Karena masa lalu semakin jauh, tidak akan bisa lagi kita jangkau. Masa yang akan datang, yang pasti akan tiba adalah kematian kita. Janganlah terus dalam kelalaian, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, iqtaraba linnas hisabuhum, telah mendekat kepada manusia perhitungan mereka. Tetapi
Apa sikap manusia? Mereka tetap fi ghaflatin mu'ridun, dalam kelalaian dan berpaling dari berbagai pelajaran, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang sedang kita lalui hari ini, dari bulan Ramadan yang sedang kita jalani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan terus kepada kita untuk bisa mempergunakan rasa dan fikiran kita, perenungan kita, mendapatkan butir-butir hikmah di balik petunjuknya. Selamat menjalankan muhasabah dan selamat mengkaji dan menganalisa langkah kehidupan yang telah kita lakukan dengan menghadapkannya kepada petunjuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi